Kembali disergap pemirsa, sejumlah kios di Simalungun, Sumatera Utara terbakar. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Warga dikejutkan dengan munculnya kobaran api yang disertai kepulan asap hitam dari sejumlah kios di Jalan Rajamin Purba, Serbalawan, Simalungun, Sumatera Utara. Hembusan angin dan banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat menghabiskan seluruh bangunan dan sebuah mobil yang terparkir. Api diduga berasal dari salah satu kios yang membuka usaha bengkel. Petugas yang datang segera memadamkan api. Kronologisnya kita katanya dari warung bengkel asal dari bengkel katanya. Kita dari Polsek begitu nengok melihat asap membubung tinggi, kita langsung merapat kemari. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Misa seorang penghuni rumah susun di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur tewas dengan cara tragis. Menggunakan media sosial, korban merekam aksinya sebelum tewas. Petugas kepolisian mendatangi rumah susun Bidara Cina Jatinegara, Jakarta Timur. Kedatangan petugas guna melakukan penyelidikan pada kasus tewasnya seorang pemuda dengan cara tragis. Terus ku tengok, ku kejar ke sini Pak, ku buka. Oh TikTok pakai itu? Ya udah pakai itu dia. KTP-nya. Kasus ini pertama kali diketahui teman korban saat menonton aksinya secara langsung di media sosial. Namun upaya saksi menolong korban tak berhasil. Belum diketahui motif dari aksi nekat pemuda SS 29 tahun tersebut. Namun sebelum aksi korban bunuh diri sempat terekam di TikTok dan dilihat oleh rekan tersebut, direkam korban melalui media sosial. Kasus ini dalam penyelidikan Polsek Jatinegara. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Akibat tersengat listrik, seorang remaja di Goa, Sulawesi Selatan tewas usai mengerjakan atap rumah keluarganya. Mendapati korban tewas, keluarga pun histeris. Ibu ini histeris mendapati anaknya Nafatullah 18 tahun tewas akibat tersengat listrik saat memasang atap rumahnya di Somba Opu, Goa, Sulawesi Selatan. Peristiwa berawal saat sejumlah pekerja memasang atap rangka baja ringan. Saat sudah selesai, salah seorang pekerja meminta agar korban membereskan peralatan termasuk kabel listrik yang sudah terpakai. Namun naas, sambungan kabel 20 meter diduga terlepas dan langsung mengenai leher korban hingga tewas di tempat. 3 pekerja yang mencoba menolong ikut tersengat listrik namun selamat. Kira-kira gulung kaman itu sementara tak lepas lagi jenuh, tak lepas kinjo. Oh, lepas lagi jo. Colokan. Iya, kan ya. Ada ke mana kala ya? Ada ke mana nih kan? Iya, tidak nak cabut baru nak gulung. Jasad korban dimakamkan di TPU Tompo Balang. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Pemirsa, gara-gara istri muda mengadu, seorang pria tega menganiaya putri kandungnya di Toba, Sumatera Utara. Selain itu, suami korban juga tidak luput dari serangan senjata tajam sang mertua. Diduga istri muda pelaku jengkel mendengar cucu tirinya bermain di sekitar rumahnya. Hendra dan Deni istrinya, warga Pardomuan Nauli, harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Toba, Sumatera Utara karena dianiaya mertua dan ayah kandung korban. Menurut korban, ayah kandungnya melakukan penganiayaan akibat aduan istri mudanya. Sebelumnya istri muda ayahnya marah-marah karena anak Deni bermain di sekitar rumah kakeknya. Ayahnya marah setelah mendengar aduan istri mudanya. Terus ini istri keduanya bapak ini, terus ribu kami udah diam kan. Langsung aku gendong anakku kan, karena gendong anakku, lakiku ngambil anakku dari aku. Dia langsung dikeluarkan lagi parangnya di samping apanya gitu. Ini tadi nggak kurasakan.
karena aku tengok lakiku udah berdarah sampai ku pukuli kepalanya bapakku karena lakiku udah berdarah kan. Korban berteriak minta tolong, namun warga tak berani mencegah karena pelaku membawa senjata tajam. Aku nggak nengok memang, tapi cerita anakku tadi, ya berantem mulu orang itu dulu. Pertama, habis itu nggak sebaran lagi ini si John ini, itu diambil ditikam langsung, boruku. Habis itu mau nolong ini halaku ini, terus langsung ditikam lagi halaku. Polisi masih melakukan penyelidikan kasus penganiayaan ini karena pelaku juga dalam kondisi terluka. Tindak pidana penganiayaan di desa Pardomuan Nauli yang mengakibatkan adanya korban sebanyak 3 orang. Kita belum bisa memastikan siapa yang tersangka, siapa korban. Polisi telah mengamankan barang bukti penganiayaan anak kandung dan menantu. Dari Toba, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Seorang ibu di Kota Pasuruan, Jawa Timur menggagalkan percobaan pencurian motor miliknya. Pelaku kabur saat sang ibu berupaya mengejarnya dengan sapu. Aksi heroik ini terekam kamera CCTV. Percobaan pencurian motor ini terjadi di kawasan perumahan Taman Sari, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Ibu bernama Hayu Kurnia dengan berani mengejar pelaku hanya dengan membawa sapu. Hayu Kurnia mengakui meninggalkan motornya dengan kunci tergantung di depan rumah untuk membuka pagar. Seketika pelaku yang diduga telah mengincar motornya nyaris membawa kabur, namun gagal. Pokoknya spontan aja waktu anak saya di sini langsung teriak. Posisinya emang pas bawa sapu tuh. Terus keluar, terus itu ya udah gitu aja. Alhamdulillahnya sepeda motornya nggak sempat dibawa juga. Teriak apa? Teriak. Anak saya sih teriaknya mama gitu, terus saya langsung refleks teriak maling-maling kencang banget pada keluar sebenarnya. Sambil bawa sapu Bu ya. Dari pemeriksaan CCTV, polisi menduga aksi pelaku telah direncanakan dengan mengincar korban sebagai sasaran. Di belakang diikuti orang yang tidak dikenal, sampai di depan rumahnya, Ibu Dwi ini menaruh jam motor depan rumahnya, kunci dalam keadaan menempel di sepeda motor. Namun saat membuka pintu, merasa ada yang orang menuruni dari sepeda motor sudah dinyalakan. Akhirnya salah satu anaknya berteriak. Polisi masih menyelidiki kasus percobaan pencurian motor ini. Polisi juga memastikan telah mengantongi identitas pelaku yang kini diburu. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Pemirsa, pencurian musang terjadi di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. 2 pelaku dengan tenang membawa hewan piaraan seharga Rp600.000 ini. Dua pencuri membawa sebuah kandang yang berisi 2 ekor musang di Jalan Percetakan Negara 2, Johar Baru, Jakarta Pusat. Peristiwa terjadi saat binatang malam tersebut sedang dijemur pemiliknya. Saat beraksi, kedua pelaku dengan santainya membawa barang incarannya. Aksi pencurian hewan senilai Rp600.000 tersebut baru diketahui pemilik saat pulang dari warung. Habis dimandiin, kita jemur kan, terus kita tinggal sebentar ke depan, pas pulang udah nggak ada. Yang diambil sama dia? Musang 2 ekor. Itu emang musang peliharaan atau gimana? Ya kita jual beli musang, dia dagangan juga. Lokasi ini rawan pencurian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, seorang pria tega mencuri perhiasan emas puluhan juta rupiah milik neneknya sendiri. Pencurian terungkap setelah korban curiga cucunya memiliki sepeda motor baru. Anak di bawah umur ini ditangkap polisi di rumahnya, Purus Padang Barat, Kota Padang, karena terbukti mencuri perhiasan emas. Terungkapnya pelaku pencurian ini setelah polisi menerima laporan wanita lanjut usia yang kehilangan 28 buah perhiasan emas berbagai bentuk. Korban sempat curiga dengan cucunya yang memiliki sepeda motor, handphone, dan semuanya baru, serta menyimpan uang hingga puluhan juta rupiah. Namun sang nenek tidak menyangka cucunya sebagai pelaku pencurian.
Pelaku akhirnya mengakui mencuri emas milik neneknya dan menjual di pasaraya. Pelaku kemudian dibawa ke tempat penjualan dan pemilik toko emas mengakui membeli perhiasan yang dijual. Namun, pemilik toko emas tidak mengetahui perhiasan yang dibeli seharga 40 juta rupiah dari hasil curian. Ketika anak dari nenek ini melihat cucu nenek ini yang biasanya tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai barang, tiba-tiba membeli sebuah sepeda motor, kemudian membeli handphone baru. Kemudian neneknya ini juga menceritakan bahwa dia telah kehilangan emas sejumlah 28 emas yang harganya sekitar 65 juta rupiah. Tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara dengan barang bukti, sepeda motor, handphone, dan sisa uang hasil mencuri. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Mirsa mengaku ditelantarkan selama 2,5 tahun. Seorang wanita menangis histeris dan nyaris pingsan di gedung Dewan. Sang wanita menyebut dirinya menjadi korban bujuk rayu cinta palsu dari seorang anggota oknum anggota DPRD Situbondo. Dengan menggendong anaknya yang masih balita, wanita ini menangis hingga nyaris pingsan saat mencari seorang oknum anggota DPRD yang menelantarkannya selama 2,5 tahun. Wanita ini menangis histeris lantaran tak bisa menemui sang pria yang menikahinya secara sah tahun 2019 lalu. Sang wanita menyebut dirinya menjadi korban bujuk rayu cinta palsu dari oknum anggota DPRD Situbondo. Korban pun mengadukan aksi penelantaran ini ke Dewan Kehormatan. Sang suami menelantarkannya setelah mengetahui anaknya lahir dalam kondisi keterbatasan fisik. Badan Kehormatan pun masih mempelajari laporan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Saya cuma minta keadilan untuk anak saya. Saya ini korban. Dia berjanji-janji. Tapi kenyataannya saya ditinggal. Anak saya terlahir cacat. Dibuang begitu saja. Padahal saya sudah banyak. Kita pelajari dan kita buka bersama-sama dengan seluruh anggota Badan Kehormatan. Mengaku sebagai salah satu istri anggota Dewan. Nanti akan kita tindak lanjuti, kita pelajari. Nanti kita informasikan, Mas. Dalam laporan tertulisnya, korban menyebut oknum anggota DPRD kembali ke istri pertamanya dan mencapakannya usai menikah. Selama 2,5 tahun, korban berjuang sendiri menghidupi anaknya, termasuk membiayai operasi dan perawatan anaknya yang terlahir dalam kondisi keterbatasan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan.